Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Ome Gaida. Masih dengan roti Arab teflon patirah ya, isian keju-kejuan dan juga coklat. Cuma di resep ini aku menambahkan kentang di adonannya. Jadi dimana rasanya itu enak banget. Jadi teksturnya tambah empuk, tambah lembut, tambah gurih dan endol rasanya. Roti ini cocok banget buat sarapan pagi ya teman-teman. Buat camilan, buat teman ngeteh di sore-sore, buat hidangan keluarga. Pokoknya mandulita semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Langkah pertama, siapkan kentangnya dulu. Ini kentang 2 biji sudah direbus ya, dan saya haluskan seperti ini. Selanjutnya siapkan wadah atau baskom, kemudian tepung terigu. Aku pakai pro tinggi ya, tapi kalau mau pakai pro rendah juga boleh. 2 gelas atau 300 gram. Kemudian gula pasir 1 sendok makan dan ada 1 butir telur. Kemudian ragi 1 sendok teh dan juga ada baking powder setengah sendok teh. Terus ada garam setengah sendok teh. Dan kita masukkan kentang yang sudah kita haluskan. Ini kentang ukuran sedang ya, 2 biji atau 2 buah gitu ya. Direbus dulu atau dikukus lalu haluskan seperti ini. Lanjut tambahkan butter 30 gram. Ini butternya sudah suhu ruang ya teman-teman. Kemudian untuk airnya saya menyiapkan 100 ml, takut kelembekan ya. Kita tuangkan air secara bertahap ya, karena ini sudah ada kentang, sudah kentangnya dan telur mengandung air, jadi airnya tidak usah banyak-banyak. Saya siapkan air 100 ml sambil diuleni, sambil dituangkan airnya sedikit demi sedikit ya. Dan airnya itu saya memakai air yang hangat ya teman-teman, hangat-hangat kuku gitu ya. Dan ini saya rasa sudah cukup ya teman-teman airnya, jangan dituangkan semua karena adonan sudah terasa cukup gitu ya. Jangan terlalu banyak-banyak nanti kelembekan. Nah sekarang kita pindah ke bawah. Nah ini aku sisakan airnya, ini tersisa 10 ml lagi. Jadi cuma kepake airnya itu 90 ml ya teman-teman. Sekarang saya uleni di sini hingga adonannya itu benar-benar kalis. Tidak lama ya teman-teman, paling 2-3 menitan aja ya. Hingga tercampur aja ya teman-teman. Ini mah patirah, bukan roti-roti yang di oven, bukan ya. Ini mah tanpa oven atau roti teflon gitu ya kalau bahasa Indo mah. Nah ini sudah seperti ini, udah tercampur. Kemudian akan saya diamkan dulu si adonan ini kurang lebih 1 jaman ya, atau 40 menit, atau disesuaikan dengan cuaca kalian masing-masing. Setelah 1 jam adonan sudah bagus mengembang. Kemudian kempiskan dulu si adonannya. Setelah dikempiskan, bagi-bagi adonannya. Oh ya teman-teman, maaf sekali karena anak saya yang kecil suka nimbrung di dapur gini, pengen mainin ini adonan ya. Maaf sekali. Oh ya, sampai di mana ini kita tadi tuh adonan sudah kita bagi-bagi menjadi 14, lalu di rounding dulu sebentar. Dan kemudian saya siapkan juga isiannya, ada keju oles, ada keju mozzarella dan ada coklat ya, kesukaan anak-anak. Pipihkan adonan. Terus kita kasih isian secukupnya, lalu tutup ya setengahnya saja seperti ini. Setelah ditutup setengahnya, lalu yang ini yang sisa terbukanya ditutup lagi dari tengah ke kanan, cubit-cubit, dari tengah ke kiri, cubit-cubit lagi. Nah seperti itu ya, jangan lupa dicubit-cubit ya biar nanti nggak merojol pas dibakar ya. Ini kayak gegeplak gitu ya kalau di Indonesia. Lalu balik ya tuh. Setelah dibalik ditekan sedikit aja seperti ini. Nah sekarang kita bikin lagi. Pertama lebarkan adonan sedikit, kasih isian lalu tutup ya setengahnya aja. Setelah ditutup setengahnya, kita akan tutup lagi yang masih terbukanya ini. Ditutup dari tengah ke kiri dan dari tengah ke kanan. Seperti itu seterusnya ya teman-teman. Dan ini untuk yang isian keju mozzarella ya, sama cara bentuknya, cara ngisinya sama, cuman beda isian. Jika teman-teman pengen isian yang lain silahkan ya, kayak abon, daging ayam suwir, pokoknya nama sayuran, bihun dan lain sebagainya boleh ya. Oke teman-teman, ini sudah saya isi semuanya ya dengan motif segitiga seperti ini. Dan ini tanpa lama-lama langsung aja dipanggang atau dibakar ya, atau digoreng dengan minyak yang sedikit. Maaf sekali ya anak saya ganggu lagi. Oke teman-teman, sekarang kita panaskan teflon. Terus teflonnya dikasih minyak, minyaknya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Hingga seperti ini tuh ya, paling 2 sendok makan. Terus letakkan aja si rotinya seperti ini.
ya digoreng atau dipanggang atau dibakar kayak gitu. Lalu tutup ya. Tutup dan biarkan sebentar aja ya. Dan untuk cara manggangnya berapa lama itu saya tidak menghitungnya ya teman-teman. Jadi saya cuma tutup sebentar lalu saya angkat. Seperti itu ya, dikira-kira aja. Terus saya olesi dengan minyak ya barusan di atasnya. Jangan lupa dibolak-balik ya dan biar matang sama rata. Kalau sudah warnanya kecoklatan, ini berarti sudah matang. Oh ya, untuk api saya pakai api kecil sekali ya, teman-teman. Jadi jangan memakai api yang besar ya, nanti gosong bagian luarnya dan belum matang bagian dalamnya. Jadi wayahna apinya itu kecil sekali. Oh ya, kadang-kadang aku dibolak-balik seperti ini tuh ya biar matang sama rata ya. Tapi enggak dijungkir balikan juga enggak apa-apa sebenarnya. Cuman dari bawah dan atas saja udah matang. Oke, ini sudah matang semuanya rotinya dan wangi sekali ya, teman-teman. Ini masih panas ya, teman-teman. Dan ini bisa disajikan bersama teh atau kopi ya, buat hidangan keluarga, buat camilan di sore-sore ataupun buat sarapan pagi juga boleh ya. Dan untuk rasanya tuh benar-benar andulita pisan, wajib dicobain ya. Oh ya, untuk tekstur ini sangat empuk banget, dan untuk teman-teman yang sukanya misalkan daging ayam suwir boleh ya diganti dengan daging ayam suwir. Ya untuk isian ini ya. Misalkan teman-teman sukanya abon boleh ya teman-teman, itu juga endul banget. Nah, pokoknya mas sesuai selera ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau mencoba silahkan dicobain ya. Buat teman-teman yang ada di KSA ataupun dimanapun kalian berada yang mau mencobanya silahkan dicobain ya. Pokoknya dijamin kalian bakal nagih ya teman-teman. Apalagi orang-orang Arab ya pasti sudah pada suka ini ya, karena ini emang roti patira dari Arab Saudi ya. Cuman orang Arab tuh nggak semuanya suka dengan roti ini ya teman-teman, karena mereka sukanya di oven. Oke teman-teman, sekian dulu ya di video kali ini cara membuat roti Arab teflon atau patira teflon. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa.